Tapi saat ini Indonesia sudah kehabisan air mata. Indonesia sedang menangis dengan mengeluarkan air darah, bukan air mata. Ini adalah nilai universal, itu satu. Yang kedua, kami mendorong supaya partai-partai ini duduklah bersama, mendialogkan hal yang terbaik untuk bangsa ini, khususnya untuk DKI Jakarta. Jadi gap yang ada, atau katakanlah kurang jelasan yang ada, saya kira kata kuncinya kami hanya bisa mendorong supaya dengan rendah hati, marilah partai-partai yang ada ini berdialog, karena ini adalah jati diri kita juga, yaitu bermusyawarah, itu di sila keempat. Kami dorong hal ini dan kami doakan kalau ini terjadi, maka nilai yang ada di partai-partai ini kemudian dipersatukan, ini akan mampu mengalahkan segala godaan-godaan yang sifatnya hedonisme yang ada di Indonesia. Ada lagi satu lagi tadi. Itu dari mana? Saya dari Oke mungkin ya. Oh, dari Hajar ya, Anak Anda. Bapak Sukit Pak. Tapi perlu banyak belajar. Saya anak Bapak Sukit, perlu banyak belajar. Satu pertanyaan saya mungkin Pak Saud yang lebih pas untuk menjawabnya. Nggak bisa, kok maksa kamu? Tadi saya jawab juga Pak, postingan Bapak dan Bertanya saja, tidak usah menentukan siapa. maksud saya seperti ini. Saya sempat mendengar berita bahwa PKS mempunyai satu syarat untuk tetap mendukung Anies dan menjadi kader di RT. Saya sebagai orang Kristen, kalau dalam keadaan darurat nggak apa-apa Anies masuk. Yang penting tetap jadi bapak toleransi dan Jakarta terutama terselamatkan. Oke, baik. Mungkin itu perlu disampaikan kepada Bapak Anies agar tetap maju karena independen sudah nggak mungkin. Saya kira oke, terima kasih. Tapi itu bukan ranah kami untuk menjawab. Ya, bukan ranah kami. Karena itu adalah PKS punya kemauan. Ya, orang bebas saja untuk mau. Ya, jadi saya pernah berpikir juga ingin masuk PDIP, ingin masuk Nasdem, karena memang kita langsung ikut di situ gitu ya. Tapi saya pikir tergantung niatnya seseorang. Ya Pak Anies kalau mau memutuskan itu nggak bisa bilang apa-apa. Karena saya udah bilang tadi, ketika value Anda pegang, Anda mau masuk di RT, di RW, masuk ke ruang ini, masuk ke hotel busuk, mau hotel bersih, mau yang dimanapun, Anda akan tetap nilai itu yang Anda pegang. Jadi nggak usah ragu. Jadi kita juga nggak maksa-maksa Pak Anies untuk jangan masuk atau harus masuk, enggak. Tapi kalau bicara strategi, itu menarik memang. Ya, itu menarik, itu pilihan berada di beliau. Supaya DKI terselamatkan. Ya, bukan DKI saja, Indonesia. Saya hidup di 3 zaman. Tapi saat ini Indonesia sudah kehabisan air mata. Indonesia sedang menangis dengan mengeluarkan air darah, bukan air mata. Oleh karena itu, saya dari dulu sebagai aktivis, dari tahun 63 saya jadi aktivis sampai sekarang. Bukan yang saya mau pilih itu adalah pemimpin yang tidak punya karakter. Saya kepingin negara ini dipimpin oleh orang yang punya karakter. Lebih-lebih DKI. Dia sebagai sebuah kekuatan yang menggambarkan republik ini. Punya sejarah yang luar biasa. Kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang berkarakter, sekali lagi, air mata kita sudah habis. Kita sama-sama ada di sini bukan untuk mendapatkan sesuatu seandainya Anies jadi. Tapi bagaimana hak
kita sebagai warga negara dilindungi. Saya tidak pernah berbicara politik taktis. Saya hadir di sini diundang oleh bapak kita Supit, yang saya kebetulan banyak orang yang tidak tahu dia adalah keluarga dari istri saya. Begitu hebatnya Indonesia ini. Tapi apakah nanti masyarakat mau disingkirkan? Dan saya yakin partai politik itu juga berharap, karena mereka sudah percaya bahwa belum tentu anggota partai politik itu akan memilih calon-calon dari partai politik. Dan suara yang terbesar ini adalah suara rakyat. Oleh karena itu saya berdoa, kita bersama-sama berdoa, insya Allah Anies jadi pemimpin di DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya tadi memang politik itu dinamis, tapi ada nilainya tidak. Kalau dia tidak bernilai, maka yang disengsarakan itu adalah masyarakat. Hak politik semua orang, ya, terutama partai-partai. Tapi bukan berarti kita sebagai warga negara itu tidak punya hak politik. Saya tidak dapat memprediksi ya secara benar, tapi jangan-jangan nanti Anies itu justru yang dukung itu adalah PDIP. Bapak melihatnya ke situ? Bapaknya melihatnya ke situ? Bapak melihatnya PDIP punya peluang besar untuk mengusung? Iya. Kenapa tuh? Ya karena tadi dia dapat menampung aspirasi yang orang-orang berkumpul di sini. Ini kan aspirasi masyarakat. Boleh semua partai punya hak politik untuk mendapatkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu untuk siapa? Yang saya takut mereka tersandera kembali. Tersandera oleh siapa? Anda yang tafsirkan sendiri. Pak, sejauh ini Bapak masih optimis nggak? PKS, Nasdem dengan Iya, bisa itu bisa terjadi. Coba sekarang Anda lihat ya, antara PKB dan NU. Itu akibat apa? Jadi semuanya itu akan bisa terjadi dan tidak tertutup kemungkinan. Saya punya insting, justru yang membela Anies mati-matian itu adalah PDIP. Pak, untuk menemukan titik temu yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat di Jakarta, apa harapan Bapak sendiri? Bagaimana menyatukan sikap antara nasionalis dan agama. Dan itu ada pada diri Anies. Saya kenal Anies bukan setahun 2 tahun ya. Saya pernah mendeklarasikan tanggal 3, bulan 3, jam 3 untuk nomor 3 waktu tahun 2017. Karena saya yakin dia akan membawa aspirasi kita, dapat menangkap aspirasi kita. Artinya Bapak menilai bahwa selama 5 tahun 2017 sampai 2002 Pak Anies sukses memimpin Jakarta. Insya Allah dari penilaian saya dia dapat konten 90. Dan harus dilanjutkan di 2024 ini sampai 2000. Kembali kepada apakah partai politik itu sadar. Itu aja. Politik, budaya politik saat ini sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang merusak, Anda berarti bodoh. Ya, etika politik, budaya politik, moral politik itu sedang dirusak. Kalau Anda tanya saya siapa yang merusak, Anda bodoh. Persoalannya adalah apakah kita mau dirusak atau tidak? Tentu tidak. Karena orang sudah lupa Pancasila, karena orang sudah lupa budaya, etika, moral, kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan seterusnya. Yes, sudah pasti itu. Kalau enggak, indeks persepsi korupsinya enggak 3-4 kayak begitu. Jauh di bawah Timur Leste, jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Malaysia. Perilaku kita di dalam politik yang carut-marut seperti ini, moral, etika, budaya, dan seterusnya dirusak dengan cara-cara transaksional,
dengan membawa hukum sebagai sebuah alat pemukul, itu akan meruntuhkan indeks persepsi korupsi. Dan saya duga kalau tahun ini 34, kemungkinan tahun depan akan diumumkan kita bisa jadi sekitar 30 ataupun di bawah dari angka itu. Oleh sebab itu, kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa masih ada orang yang mau menegakkan moral, etika, dan budaya politik yang benar, yang santun di Indonesia. Mungkin kami yang tinggal beberapa orang ya. Tetapi kalau itu sudah disuarakan, negeri ini akan semakin terpuruk dan akan dipimpin oleh orang yang tidak memiliki hati. Anda tahu, dari negara yang paling berbahagia saat ini di dunia, ada 10 negara besar, itu indeks persepsi korupsinya tinggi semuanya. Dan Indonesia itu berada di urutan ke-80. Jadi rakyat Indonesia berdasarkan riset tahun 2024 kita di bawah urutan 80. Jadi rakyat Indonesia ini sebenarnya menderita sebenarnya. Nanti silakan ya, the World Happiness Index Anda bisa lihat. Urutannya ke-80. Nah, itu dinilai macam-macam, mulai dari perilaku korup penyelenggara negara, perilaku korup dari politisi, dan perilaku-perilaku lain yang tidak mendukung integritas yang disampaikan Pak Supri tadi. Nah, oleh sebab itu, yes, kami hanya beberapa kecil, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berjiwa besar. Untuk kemudian kita mengingatkan orang-orang bangsa yang jiwanya kerdil untuk menekan orang lain sehingga kompetisi tidak dilakukan dengan sehat. Ini yang harus kita lawan. Saya katakan tadi berbahagia. Coba cari pemimpin yang pernah bicara kebahagiaan rakyatnya, kecuali Anies Rashid Baswedan. Dia bicara sejahtera dan bahagia rakyatnya. Kamu cari pemimpin Indonesia yang pernah bicara mensejahterakan dan membahagiakan rakyatnya, nggak ada. Dan saya konsisten di situ. Saya tidak ada dalam posisi membawa-bawa tagline itu apa yang ngedesain, enggak. Cuman begitu saya lihat ini yang benar. Ini yang benar. Oleh sebab itu, tadi disampaikan pada Sobit, pada partai-partai yang sudah memang komit dari awal, kita berdoa mereka tetap konsisten untuk kemudian mengajukan Anies menjadi calon untuk kemudian dia bisa memimpin DKI, the next dia tentu akan memimpin Indonesia agar rakyatnya bahagia. Itu poinnya. Jadi kita pahami dulu di situ, dan orang yang punya passion membahagiakan rakyatnya ini dia syaratnya harus berintegritas. Dia harus sudah selesai dari masalahnya sendiri. Dia harus sudah selesai dari sisi etik, moral, etika, budaya, integritas terlebih. Dan kita tidak ragu di situ, nothing compare. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anies Rashid Baswedan. Anda bisa berdebat dengan saya beberapa hari, mari kita berdebat. Itu dulu, terima kasih. Baik, jadi hari ini oleh anugerah Tuhan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang bisa terkumpul di tempat sini melakukan semacam diskusi sekaligus pokok-pokok pikiran, dan outputnya adalah seruan moral untuk kondisi yang sedang terjadi dalam menghadapi pilkada seluruh Indonesia. Tapi utamanya tentu DKI Jakarta karena kami warga Jakarta. Yang kami harapkan yaitu dalam seruan moral ini, marilah partai-partai yang ada maupun kelompok masyarakat kita tetap konsisten kepada integritas berdemokrasi, bernegara, dan bermasyarakat. Kita tentu senang dengan calon-calon yang sudah dimunculkan. Tapi lebih daripada itu, kita rindu supaya apa yang pernah diungkapkan, dicalonkan, dideklarkan, itu betul-betul dijalankan. Bahwa kemudian ada pergumulan di tengah perjalanan ataupun hal-hal yang mesti didiskusikan. Yang kedua, kami dorong supaya partai-partai ini yang ada kan sebenarnya cukup dewasa semua dan mengedepankan nilai-nilai. Marilah pertahankan itu, kemudian diskusikanlah. Karena memang ada aturannya terkait tentang keterpenuhan suara untuk bisa mencalonkan. Saya rasa itu bisa diselesaikan. Yang penting dimulai dari satu niat untuk melihat perubahan dalam bangsa ini. Saya kira pasti Tuhan akan buka jalan untuk terjadinya diskusi-diskusi. Itu yang kedua yang kami harapkan. Yang ketiga tentunya semampunya kita meminimalisasi
suatu upaya-upaya untuk semacam ada cara-cara membegal atau mencekal satu sama lain. Mari kasih kesempatan untuk rakyat memilih. Dan kami rasa tidak terlalu elok kalau kemudian dalam iklim demokrasi ini calon hanya berhadapan dengan kota kosong. Saya rasa itu tidak fair. Kalau memang kota kosong oleh karena memang kondisi, tetapi kalau dikondisikan, nah itulah yang saya rasa tidak fair. Artinya bahwa kita tidak membuka ruang untuk rakyat memilih. Sebabnya, marilah Bapak Ibu, khususnya pimpinan partai, berjalanlah sesuai dengan visi misi partai yang bagus-bagus semuanya, dan teruslah kedepankan integritas yang ada pada masing-masing partai. Berundinglah dan hindarilah hal-hal yang sifatnya oportunis untuk sesuatu kepentingan yang sesaat saja, karena perjalanan bangsa ini ke depan masih panjang. Jadi itu kira-kira yang kami hasilkan dalam pertemuan sore hari ini.